Yordania, Amerika mengirimkan bantuan melalui udara. Ini saya miris. Ini bukan sebuah aksi heroik, mohon maaf. Ini sebuah penghinaan. Today, the first time, the aeroplane, if you can see, at the same time that they drop bombs on us from aeroplanes, today was the first time I saw an aeroplane throw food on us as if we were animals. And we risk our lives every time we try to pick up one of those boxes. Why cannot the food come in from the border? Or rather, when do you plan to stop this madness? When we all die? Dan kalian tahu, mayoritas bantuan yang dikirim dari udara ini jatuhnya ke laut. Dan Indonesia mau mengikuti jalur udara, ya Allah. Dan nggak akan bisa tanpa restu dan izin dari Israel. Kita Ramadan ini akan puasa dari subuh sampai maghrib di Gaza. Sudah 5 bulan, hampir 6 bulan mereka berpuasa berhari-hari. Sudah puluhan anak-anak yang meninggal karena kelaparan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma. Teman-teman, kembali lagi bersama saya Muhammad Hussein di Gaza, Palestina. Hampir memasuki 6 bulan warga Gaza dibantai secara brutal dan kita hanya menonton. Tidak ada pemimpin negara-negara dunia yang benar-benar berani bersikap. Gaza ini dibantai secara sadis, secara masif, dan dunia, terutama para pemimpin dunia ini, tidak ada yang bisa bersikap secara clear dan berani. Saya membaca tadi di Al Jazeera disebutkan di total jumlah korban dari pihak warga Gaza sipil itu sudah menyentuh angka 110.000 yang terbunuh, yang terluka, dan yang hilang. Kalau digabung semua sudah mencapai angka 110.000. Dan ini bukan bencana alam, ini bencana pembantaian, pembunuhan secara terang-terangan di depan miliaran pasang mata dunia. Teman-teman, ada banyak kontroversi beberapa hari ini terkait Gaza. Di antaranya seorang menteri Israel yang terang-terangan menawarkan, mengusulkan bagaimana kalau Ramadan di Gaza kita hapuskan saja. Artinya apa? Jangan kasih warga Gaza kesempatan untuk menjalankan Ramadan. Artinya tidak ada kompromi, bantai-bantai. Meskipun umat Islam sedang dalam bulan suci di mana harus dihormati proses ritualnya, peribadahannya, mereka ingin hapuskan. Dan juga ada yang juga sedang viral, itu bantuan yang dikirim melalui udara. Ada yang banyak DM ke saya ini, Ustaz, bagaimana pandangan antum tentang bantuan yang dikirim melalui udara? Bahkan saya baca juga di Republika, di CNN hari ini, Indonesia juga ingin mengirimkan bantuan melalui jalur udara. Teman-teman, dari awal ketika saya melihat berita sebelumnya, Yordania, Amerika mengirimkan bantuan melalui udara, ini saya miris. Ini bukan sebuah aksi heroik, mohon maaf. Ini sebuah penghinaan. Ini sebuah drama dagelan yang nggak bisa dicerna oleh akal logika. Terutama Amerika nih. Amerika ini dia punya otoritas, dia punya kemampuan. Kalau emang dia serius mau masukin bantuan lewat perbatasan yang banyak jumlahnya itu. Aslinya perbatasan dari luar Gaza ke Gaza ini ada 7 perbatasannya. Cuman 3 yang aktif. Di wilayah utara, di wilayah utara 1 namanya Erez, perbatasan Erez. Di wilayah selatan 2, Karim Abu Salim dan Rafah. 3 yang aktif, yang bisa diakses sebetulnya, cuma ditutup oleh Israel dan hanya melalui Rafah doang. Kalau Amerika serius mau bantu, mereka bisa tekan itu Israel itu, kirim lewat perbatasan normal, jangan lewat udara. Jadi lucu, emang warga Gaza ini siapa? Binatang. Seperti kalau kita masuk ke kebun binatang lemparin dari atas gitu ya, mohon maaf, kerak-kerak yang meminta-minta makan kepada kita. Siapa? Ini bukan binatang, ini manusia.
Dan kalian tahu, mayoritas bantuan yang dikirim dari udara ini jatuhnya ke laut, ke air laut sana. Saya barusan dapat video dari Gaza ini, anak Gaza yang dia menangis karena dia tidak mendapatkan apa-apa. Dia mengejar parasut itu, ternyata jatuh di laut, dia menangis. Ini videonya, kamu lihat. يا أنس الشريف زلونا بالمظلات رمونا على البحر في تلزات احنا ساكنين رمونا على البحر زي كلاب السمك لجان اخي عشان بس اخذ وجبه لاخواتي الصغار اللي بيصيحوا لي قاعد جعان والله ولا حاجه ما اخذت اقسم بالله ولا حاجه ما اخذت ليش ما يامنون ويودون العائلات الفقيره اللي جوزها ارمله لمين تروح تجي لاولادها الصغار الاطفال اللي مش راضيين ياكلوا جعانين مش ملاقيين ياكلوا كمان. Dan saya juga dikirim oleh teman saya, kru YNH di Gaza. Kemarin saya dikirim, ini benar-benar video ini fresh dari dia untuk saya melalui WhatsApp dia kirim. Dia bilang ini adalah salah satu parasut yang jatuh di dekat tempat dia sedang lewat, dia sedang berjalan, parasut itu jatuh situ, dan isinya nggak ada apa-apa, kosong, serius kosong. Bahkan sebelumnya, sekitar seminggu lalu, dia juga cerita, sempet banyak bantuan jatuh dari atas itu yang dilempar ke parasut, 90% itu jatuh ke laut, 10% jatuh ke daratan. Isinya apa? Pembalut. Dan juga beredar juga video-video lainnya, beberapa bantuan yang masuk itu isinya apa? Makanan-makanan militer Amerika yang nggak bisa dikonsumsi oleh warga, kayak cracker gitu ya, biskuit-biskuit, dan juga apa ya, makanan yang nggak bisa bikin kenyang sebetulnya. Jadi ini semua adalah gimmick, ini semua apa ya, konsumsi media aja. Dan masalahnya kita banyak yang menganggap, oh ini sebuah hal yang heroik. Yordania kirim lewat udara. Ini bukan sesuatu yang kita lulukan, ini penghinaan. Ini bukan sesuatu yang kita banggakan, ini penghinaan. Ini merendahkan warga Gaza sebetulnya. Dan Indonesia mau mengikuti jalur udara, ya Allah. Dan nggak akan bisa tanpa restu dan izin dari Israel. Serius. Ya, sederhana saja. Kawasan udara Gaza ini dikuasai oleh Israel. Semua bantuan-bantuan kapal-kapal yang melintas ke sana itu harus melalui izin dan restunya Israel. Indonesia yang nggak punya hubungan diplomatik dengan Israel, nggak bisa kirim lewat kapal Hercules atau helikopter apapun kecuali ya mendapatkan izin dan restu dari Israel. Kita mau membungkuk seperti itu, dan kita semua tegas, nggak ada hubungan diplomatik. Kalau kita Indonesia mau serius menekan Israel, bisa para diplomat asing itu yang menjadi donatur para genosida, diplomat Amerika, diplomat Inggris, Prancis, usir dari Indonesia dong. Mereka kan donaturnya. Mereka yang memberikan bahan bakar Israel untuk membombardir Gaza, membantai Gaza. Itu tekanan yang kita butuhkan. Ya, bukan, mohon maaf, kirim kapal laut apa namanya itu, rumah sakit, nggak nyampe Gaza, nyampe cuma Mesir, itu berapa hari langsung balik lagi, itu juga nggak sempat merawat satu pasien Gaza pun saat itu. Kita nggak mau Gaza ini hanya dijadikan sebagai alat untuk ya menarik simpati masyarakat, enggak. Kita mau seriusan di situ, langkah nyata, bukti konkret. Ya, memalukan teman-teman. Masa Gaza diperlakukan seperti hewan, lempar dari atas, lewat udara. Itu pun yang sampai juga nggak efektif. Kan bisa lewat darat, itu kan ada jalur darat itu, tekan aja Israelnya. Seperti itu teman-teman. Selain juga sudah mulai redup semangat kita, ya perhatian kita juga sudah mulai ya menipis terhadap Palestina. Kita dipertontonkan dengan hal seperti ini. Tapi saya juga ingin memberikan kabar gembira. Alhamdulillah, sampai saat ini, sampai detik ini, setiap hari tim kami, tim YNH di Gaza ini tidak berhenti menyalurkan terus bantuan-bantuan yang sudah dititipkan melalui kami. Alhamdulillah, ini video-videonya, ini yang terbaru ini, bulan Maret. Ya, bantuan tunai, kemudian juga bantuan air bersih. Sampai hari ini kami, alhamdulillah ya, dana yang masuk melalui lembaga kami itu kami salurkan. Per hari kami menyediakan sedikitnya 50.000 liter air bersih untuk warga pengungsi di wilayah selatan dan wilayah utara. Alhamdulillah, karena kami di sana punya tim, ya kita punya orang-orang yang memang sudah bekerja sama dengan kami sejak bertahun-tahun belakangan ini. Alhamdulillah. Dan menjelang Ramadan ini ya kita punya program, insya Allah satu hari ini kita ingin menyediakan 1.000
futur dan sahur untuk warga Palestina per hari, artinya membutuhkan 2.000 porsi per hari kali 30, 60.000 porsi per hari insya Allah ta'ala. Dan saya tidak bisa berbuat itu sendirian ya, kita perlu sinergi antum semua. Maka saya ingin mengajak lagi teman-teman, jangan berhenti perjuangan kita, jangan selesai sampai sini ya. Kita akui kita hari ini nggak bisa berjuang secara fisik, tapi kita sekarang bisa, Allah kasih kesempatan untuk jihad dengan harta, jihad dengan amwal. Apa artinya jihad? Artinya bersungguh-sungguh. Maka amwal, harta kita yang kita bawa ke Palestina, yang kita kirimkan untuk Palestina, ini harus yang sungguh-sungguh, jangan yang sisa, jangan yang remeh-temeh. Baru dikatakan jihad bil amwal. Ya, seperti itu teman-teman. Insya Allah kita optimis sekali bahwa ini juga akan segera berakhir. Karena saya juga dapat berita-berita menggembirakan beberapa hari ini. Contohnya beberapa pejabat kemiliteran Israel yang mulai mengundurkan diri, di antaranya Daniel Hagari yang sempat viral mengatakan this is the list ya, menunjuk sebuah jadwal di tembok yang isinya hari-hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Dia katakan ini adalah daftar teroris, dia sudah mengundurkan diri. Dan juga Yoav Galan ya, Menteri Angkatan Darat Israel juga pergi ke Amerika, Washington untuk koordinasi dengan Joe Biden di luar pengetahuan Netanyahu. Makanya ini lagi ada konflik yang benar-benar nggak simpel ya. Bayangkan antara Perdana Menteri dengan Menteri Angkatan Daratnya benar-benar sedang konflik, clash. Artinya apa? Ada kekacauan besar di situ. Juga setiap hari ribuan warga pemukim ilegal Yahudi di Tel Aviv juga terus melakukan aksi demo untuk menuntut adanya pertukaran tawanan. Ya, di mana mereka tahu, orang-orang Israel tahu, Netanyahu ini sekarang sedang memperjuangkan ambisi personalnya, dan sudah puluhan, ya saya katakan sudah puluhan warga Yahudi yang ada di tawanan para pejuang Gaza itu sudah dibunuh oleh pesawat tempur Israel sendiri. Dan memang kalau kita melihat pernyataannya, misalnya salah satu koalisinya Netanyahu, ya Ben Gvir, jelas menjelaskan, ya kami tidak akan berhenti hanya karena nyawa para tawanan itu. Jadi bagi mereka tawanan-tawanan Israel yang ada di Gaza itu juga bukan sebuah hal yang harus diperjuangkan. Bagi mereka yang penting bagaimana kita menghabisi Gaza. Itulah yang menjadi penyebab kemarahan keluarga para tawanan itu di Tel Aviv yang sampai sekarang mendemo tanpa henti Netanyahu dan keronco-keronconya. Ya, insya Allah ya, kita doakan semoga dalam waktu dekat akan selesai. Kemarin juga Abu Ubaidah sudah statement, kalaupun Ramadan kali ini belum selesai pertempuran, ya seperti biasa warga Gaza akan menghabiskan masa Ramadan dengan amal-amalan yang jauh melebihi amalan-amalan kita. Kita Ramadan ini ya akan puasa dari jam subuh sampai maghrib di Gaza. Sudah 5 bulan, hampir 6 bulan mereka berpuasa berhari-hari itu. Sudah puluhan anak-anak yang meninggal karena kelaparan. Maka dari itu teman-teman, stay fokus untuk Palestina. Teruslah speak up, bersuara, jangan berhenti. Karena perjuangan kita di sini hanya sekedar menjaga kesadaran kita dan kewarasan kita. Hanya sekedar untuk membuka mata warga sekitar kita, teman-teman kita, keluarga kita. Sementara perjuangan mereka di Gaza ini mengorbankan darah dan nyawa mereka. Kita belum ada apa-apanya dibandingkan mereka, teman-teman. Terus speak up, terus bersuara, terus share video-video seperti ini, konten-konten seperti ini. Antum kalau bisa buat konten sendiri yang original, sampaikan. Jadilah lisan-lisan mereka. Bukti nyata, langkah nyata bahwa kita tidak diam, bahwa kita semua akan terus memperjuangkan Palestina sampai titik darah penghabisan. Demikian, sampai jumpa di konten selanjutnya bersama saya Muhammad Husin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.